Suami sendiri loh, didustai. Mendustai istri, mendustai anak. Sekarang saya sudah tidak masalah lagi dengan hal itu karena saya sudah tahu orang yang suka berdosa bohong itu sumbernya bukan dari firman. Asalnya dia ikut nangkep yang salah. Walaupun dia Kristen. Walaupun dia sudah dibaptis. Sebab surat ini ditulis untuk orang Kristen bukan untuk orang dunia. Setiap orang yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi. Sebab apa? Benih. Jadi kan yang disebut benih itu firman. Benih firman itu kan ada benih sabar, benih berbuah, benih kekuatan, benih keindahan, benih ketenangan, benih kedamaian. Itu semua ada pada benih itu. Sebab benih ilahi. Coba saudara ulangi sama-sama benih ilahi. Benih ilahi. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya apa yang disebut benih ilahi ini. Dalam bahasa Inggris disebut benih dia. His seed. Benihnya. Benih firman itu. Ya, dalam Alkitab saya, ya, his seed, ya, benih dari Tuhan. Mari saya kasih ilustrasi supaya saudara lebih terbuka. Waktu Tuhan bikin Adam, dia tidak pakai perempuan. Amin. Dia nggak pakai perempuan. Tapi waktu dia turunkan Yesus, dia nggak pakai laki-laki. Maka Maria berkata, bagaimana saya bisa hamil? Sama malaikat Gabriel. Saya belum menikah, saya belum mengenal laki-laki, saya belum menikah, saya belum kawin. Bagaimana saya bisa hamil? Roh Kudus akan datang. Kandunganmu datang dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu jadi benih. Nah, supaya saudara mengerti lebih jauh lagi ya. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 18 dulu. 1 Petrus 1 ayat 18. Lihat di depan, lebih enak bacanya. Besar-besar di depan. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Terus, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita lompat kepada ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, sama-sama, bukan dari benih yang fana. Saudara tahu fana? Fana itu kayak kita nih. Kita nggak hidup terus mati. Itu fana. Tapi benih yang di dalam kita tidak fana. Itu benih firman yang hidup. Tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah. Yang hidup dan yang kekal itu nggak ada habisnya. Maka saudara itu tidak rugi kebaktian. Tidak rugi dengar firman Allah.
Sebab saudara sedang ditanami benih yang tidak fana. Ditebus oleh darah yang mahal. Dilahirkan bukan dari benih, dari papa kepada ibu. Tidak. Tapi dari benih firman Allah dalam hati kita. Yang hidup. Maka kalau bersaksi mesti hidup, pimpin pujian nih hidup. Semua nyanyi hidup, semua hidup. Ketemu orang kelihatan hidup. Banyak orang masih hidup kelihatan kayak orang mati. Tidak ada semangat, tidak ada sukacita, tidak ada kekuatan, tidak ada ya. Hidup yang dan kekal, tidak habis-habisnya. Kan kalau orang kawin, apalagi orang Jawa, mesti dikenal 3 hal: bibit, bobot, bebet. Yang pertama bibit, benih. Jadi banyak orang Kristen, kulit Kristen, benihnya benih yang lama. Masih benih yang lama. Jadi yang tumbuh itu bukan pohon yang baru, pohon yang lama. Mintalah kepada Tuhan benih yang baru. Sekarang kita lihat, saya akan bandingkan. Petrus juga yang bilang, 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Dan yang sangat besar. Supaya oleh janji tadi, kamu boleh, ulangi kata boleh. Boleh diizinkan sama Tuhan. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi orang Kristen bisa tidak berdosa lagi? Bisa. Kalau yang hidup dalam kita kodrat ilahi. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Apa yang disebut kodrat ini? Divine nature. Nature itu karakter. Natur, alam. Tapi alam divine, rohani. Bahasa Indonesia lama bilang sifat ilahi. Kodrat ilahi. Lalu ada kata having escape. Ada kata escape itu luput. Melarikan diri. Dari corruption, dari kerusakan. That is in the world. Through lust. Dari hawa nafsu manusia, dia rusak sendiri. Maka kalau saudara layani hawa nafsu saudara, nih begini bedanya ya. Kalau dari benih iblis, itu pengennya ngambil terus. Kalau dari benih Yesus, inginnya memberi. Dia itu pemberi loh. Tuhan itu pemberi. Dia lagi cari channelnya. Untuk anak-anaknya. Supaya kodratnya, karakter dia, sifat dia. Itu bisa masuk di dalam setiap hidup kita. Sampai orang dunia nanti, saudara nggak usah bersaksi. Mereka nanti nanya.
kok boga naon ya teh, boga jimat ini tenang-tenang wae hirup. Ya sagala geus mahal kieu. Ini tenang wae hirup. Boga jimat, lain jimat. Boga cecekelan, boga cecekelan. Naon atuh cecekelan teh di mana nyokotna? Di gunung mana? Lah ini gunung, cecekelan saya mah percaya kepada Yesus. Saudara bisa bersaksi. Suami juga tiba-tiba, kenapa tertarik ya? Si mami teh berubah terus nih jadi bahager. Ya, malam-malam masak sangu. Ya, tutung deui. Kerak telur deui. Ya. Geus tutung beureunya sieun disalakeun baledogeun enog jadi kerak telur. Ya. Haleluya. Kembali kepada 1 Yohanes ayat pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia, ini yang saya suka ayat ini, dia tidak dapat berbuat dosa. Sama kayak ini jari ya. Jari bisa ke depan bisa gini, tapi ke belakang nggak bisa. Nggak bisa, mau ditilep ke belakang nggak bisa. Kalau ke depan bisa, dikepel. Kalau ke belakang nggak bisa. Anak Tuhan tuh bukan boleh ini enggak, bukan. Dia tidak akan berdusta, tidak akan berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa. Tetapi ada satu kata yang kita harus waspada. Sebab benih ilahi tetap ada. Ini bisa ada kesempatan kita tidak tetap punya benih itu. Bisa hilang. Makanya jaga benih firman itu. Coba Mazmur 119, saudara nggak usah buka susah carinya. Ayat 9 sampai ayat 11. Mazmur 119, nah lihat ayat 9. Dengan apakah seorang muda? Ini bukan muda umur saja. Muda di dalam Tuhan, nggak mau mendalam-mendalam. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jawabannya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Benih tadi, ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Lalu kalimat berikutnya, janganlah biarkan aku menyimpang. Berarti Daud tahu tanpa firman Tuhan dia bisa nyimpang dari perintah-perintah-Mu. Baru ayat 11 yang terkenal. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku apa? Jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdiri bersama-sama.